Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini karena ini masih suasana Idul Fitri ya. Ya. Begini saudaraku ya, mohon maaf ini lahir dan batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena ini masih suasana lebaran. Jadi begini saudaraku, saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini karena sudah lama memang ada tertulis di bawah kolom komentar tetapi sempat saya jawab. Ya, ini saudara kita ini pertanyaannya mengenai adanya sekat ruangnya. Jadi saudara-saudara ini perlu saya jelaskan secara mendetail karena adanya di dalam ruangan RB saudara. Dan alhamdulillah karena sudah banyak ini teman-teman kita yang sudah kelihatan bangunannya semenjak dia ngikut konten tutorial saya ya. Jadi oke saudaraku, karena memang saya janji tanggal 10 tayang ya, tanggal 11 tayang bulan 4 2024 jam 7.30 waktu jam 7.30 bagian Sulawesi pagi ya. Jadi oke saudaraku, mohon diikuti videonya, tonton sampai full, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil, bisa kita rasapi dan saudara bisa mempraktekkan di dalam ruangan RBW. Jadi oke saudaraku, nama channel saudara kita ini maju terus pantang mundur ya. Ini nama channel saudara kita ini, maju terus tanpa mundur. Pertanyaannya yang dia konsultasi mengenai di bawah kolom komentar, hadir guru Kalbar Kalimantan Barat. Terima kasih banyak saudaraku ini dari Kalimantan Barat, mudah-mudahan di sana sehat selalu dan mengenai adanya RBW-nya dan dimudahkan rezekinya ya. Mau nanya lar di sekat full sedangkan ruang 7 kali 10 meter disekat dibagi 2 menjadi 3,5 meter. Tetapi dampaknya apakah ruang menjadi panas? Apakah sekat pembagi ruang tersebut harus dibuka? Mohon penjelasannya guru ya. Coba ya saudara kita ini dia meminta penjelasannya, bahasanya di situ mohon. Berarti saya harus menjelaskan secara mendetail. Saya harus menjelaskan secara paten agar supaya saudara kita ini bisa paham apa yang saya utarakan sebentar mengenai adanya sekat lar. Arti dari sekat lar itu bahasa singkatan. Lar itu lubang antar ruang. Jadi saudara itu mengambil langkah karena di sini 7 kali 10. Jadi saudara ini jangan sekat bagi 2. Memang kalau saudara mensekat itu bagi 2, kalau mau mengadakan sekat saudaraku, di situ jangan sekat di ruangan tengah. Karena gimana caranya, sedangkan bahasa sekat itu berarti kita itu bikin kamar-kamar. Berikan haknya walet untuk bermanuver di dalam ruangan RB saudara, agar supaya walet itu bisa leluasa di dalam ruangan RB saudara. Jangan sampai waletnya nanti itu akan stres ujung-ujungnya. Kenapa saya katakan stres? Nanti dia baku bentur. Apalagi kalau sudah padat. Karena walet itu kalau sudah pada di dalam, sudah banyak populasinya berkoloni ya. Itu yang kita hindari adanya itu kanakan. Karena kanakan itu kalau dia sudah belajar terbang, pasti dia bermanuver di dalam ruangan RBW saudaraku. Jadi saudara itu betul-betul itu memahami adanya di dalam ruangan RBW agar supaya saudara itu tidak fatal bagi waletnya saudara di dalam ruangan RBW. Itu pesan penjelajah 75 saudaraku ya. Jadi saudara ini mengenai adanya sekat tolong dibuka saudaraku ya. Karena di sini saudara pertanyaannya apa perlu dibuka? Perlu sekali, sangat-sangat perlu. Kenapa saya katakan sangat perlu? Karena fatal bagi walet apabila walet itu di dalam sudah padat. Bahasa walet itu kalau sudah padat di dalam ruangan RB saudaraku itu berarti sudah berkoloni ya. Apalagi kalau ruangannya saudaraku ini lembab ya, suhunya bagus. Begitu puju adanya gelap di dalam ruangan RBW, itu yang kita adakan itu memang ada sekat, tetapi pada tempatnya. Kalau saudara melakukan adanya sekat itu, sekat antar ruang itu, saudara itu harus menempatkan sekat. Tetapi bahasa sekat itu, kalau saya saudara, ini porsi saya ya, ini porsi saya. Kalau saya mengadakan itu sekat di luar itu, kalau saya menangani atau menender bangunan. Itu sekat itu diusahakan itu sekat itu jangan terlalu
Jangan saudara masuk sekali di dalam ruangan karena menghalangi itu burung. Kalau saudara mau bikin kamar tidak apa-apa, ujung, karena ini panjangnya 10 meter, lebar 7, berarti 7 kali 10, lebar 7 meter, panjang 10 meter. Tetapi di sini tidak ada bahasa lantai, ya, tidak ada bahasa lantai di sini. Berapa lantai dia punya bangunan RBW saudara. Jadi tolong ya saudaraku, ini dari Kalimantan, ini dari Kalimantan ya, Kalbar. Terima kasih banyak Kalimantan Barat. Tolong ya saudara-saudaraku ya, selalu saya katakan, kalau saya punya video tayang, tolong diikuti konten tutorial saya. Tolong diikuti video saya supaya saudara itu bisa ada panduan di situ, ada pacuan. Apabila saudara mengikuti melihat video saya, tolong ditonton pula saya saudaraku ya. Karena apabila saudara itu bisa mencerna saya punya video, bisa mempraktekkan, karena sudah banyak pembahasan mengenai adanya dunia perwaletan di dalam ruangan RBW, baik di dalam ruangan maupun di luar lapangan. Ya, itu pesan saya saudaraku. Dan itu yang semua saya angkat di dalam konten tutorial saya, di video saya, semua pernah saya jalani, semua pernah saya rasakan, semua pernah saya alami. Apa yang saya rasakan, apa yang saya jalani, itu yang saya paparkan melalui dari video saya saudaraku. Jadi silakan saudaraku ya, simak videonya. Ya, saya itu pesan saya ya, jangan dinonton saja videonya saudara ya. Jangan dinonton videonya, karena membahas mengenai adanya dunia walet itu sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Kenapa saya katakan sangat sulit? Walet itu gampang, susah, ya. Itu sensitif, peka, dan bersahabat. Selalu saya katakan. Dan walet itu tidak semudah itu membolahkan telapak tangan. Ini bukan daun talas. Ya. Selalu saya katakan saudaraku, apabila saudara terjun di dunia walet, harus siap menghadapi namanya tantangan, cobaan, hambatan, dan rintangan. Pasti ada itu. Hanya satu yang bisa kita lawan. Satu saja kita bisa lawan saudaraku. Apa itu yang bisa kita lawan? Ialah kesabaran. Faktor kesabaran. Di mana saya katakan kesabaran, apabila saudara terjun di dunia walet, siap dicoba. Siap dicoba. Kalau tidak mau dicoba, jangan terjun di dunia walet. Apabila saudara terjun di dunia walet, pasti ada namanya tantangan, hambatan, rintangan, dan halangan. Jadi satu saudaraku, usahakan saudara itu belajar bersabar. Bahasa kesabaran gampang diucap tapi sulit dilakukan. Banyak saudaraku ya, banyak di lapangan itu saya sabar. Ini ada yang pernah saya tangani. Saya katakan sabar ya, jangan dimasuki dulu. Nanti dimasuki ruangannya, apabila sudah on, sudah aktif, nanti kita pengecatan pertama itu 3 bulan, 4 bulan sampai 5 bulan, antara itu 3 itu. Kita tindis di situ apakah 3 bulan, apa 4 bulan atau 5 bulan. Ya, karena saudara-saudara kita itu konsultan di luar lapangan yang mendesain, yang menender, rata-rata itu pesannya jangan dimasuki dulu apabila bangunannya baru pemula. Itu pesan saya. Kenapa saya katakan? Karena burung itu baru beradaptasi. Belum ada bahasa koloni. Belum ada bahasa koloni kalau di dalam ruangan RB kalau baru. Karena yang kita utamakan adalah burung liar. Burung yang tidak punya rumahan, tidak punya kandang, itu yang kita tarik. Nanti burung liar yang masuk di dalam ruangan, kalau apabila ruangan itu dia cocok bagi si walet, akan dia betah, akan tinggal sampai dia berkoloni. Ya, karena habitat walet, ya saya ulangi saudaraku ya, habitatnya walet itu, kenapa walet suka di goa? Kenapa walet suka di goa saudaraku? Selalu saya jelaskan, selalu saya katakan, selalu saya sebutkan, berulang-ulang saya selalu bergulir-gulir saya katakan itu. Walet suka habitatnya adalah tempat lembab dan suhunya begitupun juga dingin aman. Itu tujuannya walet. Walet tidak punya sekat telar di goa, ya. Tidak ada suara panggil, tidak ada suara inap, tidak ada suara tarik, tidak ada sarang imitasi, tidak ada parfum dan lain-lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena kenapa banyak walet di goa saudaraku? Kenapa banyak walet di goa? Saya tanya. Kenapa banyak walet di goa sedangkan di goa tidak ada bahasa suara panggil, tidak ada bahasa suara inap, tidak ada bahasa suara tarik? Karena adanya itu lembab. Ya. Ini saya jelaskan secara mendetail. Saya jelaskan secara paten supaya saudara paham, ya. Itu pesan saya saudaraku ya. Tolong disimak videonya, dipahami, jangan ditonton saja. Karena demi saudara ya. Saudara yang tonton, saudara yang berjuang, saudara yang berhasil. Apa yang dirasakan semenjak saudara mendirikan gedung rumahan walet,
mulai dari awal sampai saat ini, ya, yang rasakan itu bukan saya, saudaraku. Bukan saya yang saudaraku yang saya rasakan. Saudara yang rasakan. Saudara apabila ada kegagalan, baik gagal atau berhasil, saudara yang rasakan. Saya itu hanya memandui dari belakang. Saya sudah katakan, saya itu hanya memandui, ya, memberikan inspirasi, memberikan motivasi, memberikan edukasi ke saudara. Gimana caranya supaya saudara itu betul-betul itu konsisten di dalam ruangan RBW saudara. Itu ya. Ya, semacam ini bangunannya saudara kita ini dari Kalimantan Barat ya. Ini 7x10 saudaraku ya. Tolong diadakan itu sekat, jangan bagi dua. Berarti kalau saudara menggunakan itu bahasa sekat bagi dua, kan di sini pertanyaannya, ini kalau dibagi dua itu berarti 3,5 meter 50 cm saudara bagi, karena memang lebar di sini. Berarti kalau saudara itu bagi dua itu berarti sekatnya itu panjang ya. Sebenarnya burung tidak begitu saudaraku. Tidak usah terlalu bagaimana. Kalau perlu saudara umpamanya ya, ruangannya di sini kan lumayan besar di sini karena 7x10 luar biasa. Hanya di sini lantainya luar, enggak ada bahasa lantai di sini berapa lantainya. Jadi adakan itu karena ini saudara kita ini maju terus pantang mundur. Ya, terima kasih banyak saudaraku ya karena sering masuk di bawah kolom komentar saya berulang-ulang, ini saudara kita selalu berkomentar. Ya, alhamdulillah. Selamat hari raya saudara-saudara ya. Sudah melaksanakan ibadah puasa ya. Saudara kita ini ya, mudah-mudahan apa yang saya katakan saudara-saudaraku ini betul-betul itu mencerna ya, meresapi. Nah, coba kita pikirkan saudaraku. Itu sekat sebenarnya, itu sekat biar tidak ada bahasa sekat bagian dalam. Karena itu sekat sebenarnya itu hanya membendung itu adanya cahaya dari luar yang keras masuk di dalam ruangan RBW. Bahasa cahaya itu pantulan dari luar masuk di dalam ruangan RBW itu yang bisa memantul di dalam sampai walet itu seumpamanya ada pantulan keras masuk, dia terang. Walet itu canggung bikin saran, ada rasa canggung, ada rasa trauma, ada rasa takut, ada rasa panik, rasa kaget, semua ada di situ. Jadi ujung-ujungnya nanti itu saudara juga akan bingung, bimbang, ragu, ya, galau. Saudara kita tidak inginkan itu saudara ya. Ya, pesan saya ya. Jadi santai aja saudara, tidak usah terlalu tertekan mengenai adanya di dalam ruangan RB saudara. Pesan saya saudaraku, yang kita utamakan itu adalah kelembaban. Sedangkan saya berbahasa kelembaban itu berarti saya berbahasa media air. Media air. Ya. Itu kelembaban berarti itu dingin. Dingin itu asalnya dari air. Kalau saya berbahasa suhu itu berarti udara. Udara, angin, itu sejuk. Beda. Kita mau satukan antara kelembaban dengan sejuk dan kelembaban, gimana caranya supaya bisa menyatu. Apabila menyatu antara kelembaban dan suhu, walet akan bisa rasakan. Kan kelebihannya walet itu adalah penglihatannya tajam, panca inderanya tajam, kuat, ya, pendengarannya pun begitu, begitupun juga dia punya perasaan. Itu walet. Beda dengan kita saudaraku. Coba walet itu ruangan yang paling gelap sekali dalam ruangannya, tetapi dia tahu. Coba banyaknya sarang di dalam, seumpamanya sudah padat sarangnya saudaraku ya, dia bisa tahu sarangnya itu. Kenapa dia bertukar-tukar sarangnya, padahal semua itu rata-rata putih. Umpamanya sarang sudah berkeloni di dalam, bahasanya sudah banyak keloninya di dalam walet. Kenapa tidak bertukar-tukar tempat? Telurnya semua sama, sarangnya semua sama. Tidak ada bahasa sarangnya putih. Pokoknya sarangnya putih, tidak ada bahasa sarangnya coklat. Bahasa sarannya itu hitam, bahasa merah sarannya, semua putih, namun ada beda warna, tidak terlalu jauh beda dari situ saudaraku. Tetapi walet itu tahu sekali, karena itu yang selalu saya katakan ya, walet itu sebenarnya yang membuat rumit walet sebenarnya bukan waletnya yang bikin rumit. Yang bikin rumit itu walet adalah manusianya, mengakal-akali. Ada yang bisa diakali, ada yang tidak bisa diakali. Itu pesan penjelajah 75 saudaraku ya. Karena ikuti saudaraku sudah banyak ini teman-teman kita, alhamdulillah. Saya syukuri ya. Saya syukuri karena sudah banyak saudara kita berkomentar di bawah kolom komentar.
Ada saudara kita katakan, alhamdulillah bang, semenjak saya ikuti konten abang sudah tambah burung saya. Ada juga yang katakan, alhamdulillah bang, semenjak saya ikuti konten abang, video abang, sudah nambah sarang walletnya. Coba saudara-saudaraku, pernah saya katakan ya, ada saudara kita itu dia punya saran 50 di dalam, 50 di dalam, dia ikuti arahan saya, dia ikuti panduan saya. Apa yang saya sebut, apa yang saya katakan, apa yang saya ucap, alhamdulillah, sarannya sekarang sudah ratusan. Coba, sarannya di dalam ruangan RBO sekarang sudah ratusan. Dulu itu 50. Dia berkomentar di bawah kolom komentar saya, saudaraku, alhamdulillah bang, saya ikuti arahan abang. Dan ada juga ini saudara kita di bagian bawah, ya wallahualam saya lupa, yang jelasnya di bagian bawah itu ada pertanyaannya, itu pesan semua saya. Katanya sudah ditangani konsultan, sudah ditangani ditangani sudah berapa lama, sampai itu konsultannya sudah menghilang, tidak ada dilihat. Dan dia itu yang ditangani bangunannya sudah galau, jenuh. Dan dia dapat saya punya video, dia lewat video saya lewat di berandanya, dia ngikuti saya dan dia katakan, saudaraku, saya akan ikuti kontennya abang, saya akan ikuti videonya abang, tolong dipandui saya abang, karena saya ini galau. Kenapa saya katakan galau? Ini sudah ditangani konsultan tetapi tidak ada hasil, hanya menunggu dan menunggu. Ya, itu pesan saya saudaraku ya. Nah itu. Jadi saudara-saudaraku ini dari Kalimantan Barat, ini nama channelnya Maju Terus Pantang Mundur. Ini nama channel ya. Ini heboh juga ya saudaraku ya. Jadi lakukan itu saudaraku apa yang saya katakan. Itu yang mengenai adanya sekat, buka itu saudaraku. Pesan saya buka. Namun saya katakan buka, tetapi kalau saudara tidak mau melakukan kan hak saudara. Ya, hak saudara. Saudara kan bertanya di sini, apa perlu dibuka bang? Apa perlu dibuka guru? Kalau porsi saya ya, ini porsi saya. Ya. Kalau saya itu sekatnya yang bagi dua, tolong dibuka. Yang saudara adakan sekat itu cukup di situ di lubang terjun antara masuk di dalam ruangan RBW. Saudara sekat di situ kan ukuran saudara di sini 7 kali 10. Berarti 7 meter lebar 10 panjang. Di sini tidak ada bahasa berapa ketinggian dan berapa antara jarak dari lantai ke plak. Bahasanya plak itu sirip, tidak ada juga. Ya, tetapi pernah saya jelaskan ini saudaraku ini selalu. Ya, ini saudara saya ini, ya, alhamdulillah. Sudah banyak saudara itu, saudara kita itu saudaraku ya, selalu berulang-ulang berkomentar, interaksi di komentar. Alhamdulillah. Ya, yang jelasnya saya saudaraku itu siap memandui ilmu yang saya miliki. Karena saya juga manusia biasa, saya juga punya keterbatasan ya. Saya selalu katakan, saya itu manusia biasa, ya. Saya kurang dan lebihnya saya manusia biasa saudara-saudaraku ya. Ya. Tidak luput salah dan hilap. Hanya apa yang saya miliki, apa ilmu yang saya diberikan, saya syukuri saudaraku. Dan itu saya salurkan kepada saudara-saudara di lapangan tanpa terkecuali mulai Sabang sampai Merauke, dari ujung ke ujung. Ya. Itu selalu saya paparkan saudara-saudara ya. Tidak pernah melenceng dari itu. Apa yang saya katakan, kalau saudara menghindar dari situ, saya tidak tahu lagi. Bahasa menghindar, apa yang saya katakan, saudara tidak lakukan itu, wallahualam, saya tidak tahu apa-apa lagi ya. Bahasanya gini, apabila saudara tidak mengikuti arahan saya, ya saya tidak tahu. Karena itu yang saya lepaskan saya tayang di video di konten saya saudaraku. Itu yang pernah saya jalani. Makanya selalu saya katakan, konten saya itu, video saya itu tidak ada bahasa rahasia. Saya orangnya penjelajah 75 itu rahasia mengenai adanya sukses sarang wallet adalah keterbukaan. Saudara mau bertanya silakan. Semampu saya bisa angkat pertanyaan saudara. Semampu saya bisa jawab pertanyaan saudara. Karena saya juga saudaraku ya, saya juga manusia serba kekurangan. Saya bukan manusia sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah. Saya ulang ya, yang sempurna itu hanya Allah saudaraku. Jadi saudara harus paham ya. Itu. Jadi ikuti saudaraku ya. Itu pesan saya, ikuti. Banyak pertanyaan-pertanyaan ini saudaraku yang saya mau angkat. Justru saya katakan, kalau ada pertanyaan saudara-saudaraku ya, tolong ditunggu.
Karena antri pertanyaan, bahasa antri itu banyak yang duluan nih yang bertanya dulu, yang saya angkat dulu. Biasa saya angkat itu 2 pertanyaan, 3 sampai 4 pertanyaan, itu pun masih banyak yang tertinggal. Jadi mohon saudaraku ya, pesan saya, apabila pertanyaan saudara saya tidak sempat angkat, tolong dikomentari kembali. Insya Allah kalau saya lihat saya akan angkat. Karena banyak pertanyaan saudaraku, bukan di video yang baru tayang saja. Mana video short, video pendek, mana video reguler. Reguler itu video panjang. Di situ menjelaskan mengenai adanya rahasia sukses sarang walet. Kalau saudara ingin sukses, silakan ikut konten tutorial saya. Insya Allah saudara akan sukses apabila saudara mengikuti apa yang saya katakan. Karena itu yang saya katakan rata-rata ya, bukan lagi. Itu yang saya katakan, semua sudah rasakan apa yang diinginkan. Selalu saya katakan saudara-saudaraku ya, saudara itu berjuang itu apa yang diinginkan semenjak saudara mendirikan gedung rumah walet. Apa yang diinginkan? Saya mau tanya saudara, apa yang diinginkan? Yang diinginkan itu adalah saran. Sedangkan saran jadi tidak mungkin banyak saran tanpa populasi bahasa koloni. Tidak mungkin banyak saran kalau sedikit koloni. Tidak mungkin saudaraku. Bagaimana caranya banyak saran tidak sedikit waletnya? Terbalik. Harus kita utamakan dulu namanya koloninya walet, populasinya walet, perkembangbiaknya walet, supaya sarang itu bisa meledak seperti bom. Ya, betul-betul ya. Ya, jadi itu saudaraku ya pesan saya. Ini pantang mundur dari Kalimantan Barat, saudara. Ada berapa itu dari Kalimantan? Ada berapa pertanyaan saudara kita ikut di video saya selalu berkomentar. Ada juga dari Kalimantan, ada juga dari Garut. Banyak saudaraku ya. Jadi itu saudaraku mengenai adanya sekat. Tapi pesan saya saudaraku ya, kalau saudara menggunakan media kolam atau media baskom, tolong diisi tanah liat. Ya, saya ulangi saudaraku ya, apabila saudara menggunakan baik media kolam atau media baskom, tolong diisi tanah liat sekitar 3 cm. Karena itu tanah liat itu membentuk itu hawa kelembaban bisa dia bawa itu. Dan apabila dingin di dalam, itu kelembaban selalu saya ucapkan saudaraku ya, ukuran kelembaban yang diinginkan walet selama 24 jam berlaku itu 88, 89, 90 sampai 95%. Itu yang diinginkan walet 24 jam yang berlaku kalau saudara ingin waletnya akan berkeloni. Itu bahasa kelembaban air. Tetapi kalau saya berbahasa suhu saudaraku, ukuran suhu itu yang diinginkan walet, yang dicari walet, yang disukai walet adalah 29,5 sampai 30 Celcius. Itu yang diinginkan walet antara kelembaban dan suhu. Apabila kelembaban dan suhu bisa menyatu, insya Allah walet akan berkeloni. Apabila walet berkeloni, yakin saja saudara akan mendapat apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan adalah saran. Saya kasih contoh saudaraku ya. Saya kasih contoh. Saudara itu mulai dari TK. Apa yang diinginkan saudara sekolah? Apa yang diinginkan saudara sekolah? Apa yang mau dicapai? Nah, selalu saya katakan, saudara mau menginginkan adalah suatu ijazah. Saudara mulai dari TK. TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Apa yang dicari? Dan semua di situ melalui namanya rintangan, hambatan, dan halangan, tantangan. Semua. Kenapa saya katakan? Saudara itu kalau sudah di TK naik di SD. SD nanti itu berapa tahun di situ sekolah? 6 tahun, oke lah, 6 tahun. Ada bahasa kalau saudara itu tidak lulus, itu kan sudah satu namanya kendala, tantangan. Kalau saudara tidak sabar, berhenti, pindah, tidak mengulang. Nah, itu bahasa kesabaran kalau saudara itu terjun di dunia perwaletan. Selalu saya katakan saudaraku ya, begitupun juga mengenai adanya kalau saudara naik di tingkatan SMA, ya, sekolah menengah atas. Kalau SMP itu sekolah menengah pertama. Jadi kalau umpamanya saudara lagi naik di SMA lagi di situ, umpamanya saudara di situ 3 tahun di situ sekolah, saudara tidak lulus. Kalau tidak lulus itu satu cobaan. Apa saudara bisa menghadapi dengan kesabaran? Kalau saudara tidak bersabar, berhenti ya, apakah malu atau gimana dan seterusnya ya.
Kalau saudara bersabar, terpaksa saudara mengulang lagi. Mau di apa? Nah, itu saudaraku ya. Jadi itu pesan saya. Kalau saudara mau sukses, harus sabar. Itu selalu saya katakan, saudara mau sukses, harus sabar. Semua usaha pasti ada namanya cobaan, tantangan, rintangannya. Kalau saudara mau berhasil, apapun itu. Kalau saudara tidak ingin dicoba, jangan hidup. Jangan hidup di dunia kalau tidak mau dicoba. Kalau manusia ciptaan Allah menciptakan itu satu. Allah menciptakan ini bumi ya, langit dan bumi ya. Pasti yang dihidupkan di bumi ini pasti dicoba semua. Bukan manusia saja dicoba. Makhluk hidup pun juga dicoba. Semua dicoba, saudaraku. Jadi sisa saudara gimana caranya supaya saudara itu bisa menyikapinya. Saudara bisa mencernanya. Apa yang saya katakan, justru selalu saya katakan, saya itu memberikan saudara kepada saudara inspirasi. Selalu saya mengatakan saya memberikan saudara kepada edukasi, ya. Selalu saya katakan gitu. Bagaimana caranya supaya saudara bisa itu memahami namanya bahasa-bahasa yang di dunia perwaletan. Jangan saudara yang ingin menjadi sukses tetapi waletnya tidak disukseskan. Kan saudara itu memberikan haknya walet. Ya penuhi dong kalau saudara mau berhasil. Apa itu haknya walet? Itu semua saya katakan tadi ya. Nanti kalau saudara seumpamanya ya saudaraku ya, ini coba baik saudaraku ya. Kalau walet ini sudah diberikan haknya, apabila di dalam ruangan RB dia suka di dalam ruangan itu. Kenapa saya katakan dia suka? Oh, dia suka lembab karena dingin. Dia suka sejuk karena adanya itu udara ya yang dari luar masuk di dalam ruangan RBW sampai menyatu. Dan walet bisa berkoloni di dalam berkembang biak, insya Allah tempatnya akan produktif. Bahasa produktif itu akan produksi saran. Produksi saran itu berarti saudara sudah diberikan hak kepada dari walet ke saudara. Karena saudara sudah mendirikan bangunan untuk walet. Selalu saya katakan saudara-saudaraku ya, jangan bosan-bosan nonton videonya kalau saudara mau sukses. Ya, kalau kita mau sukses itu pasti berjuang. Justru selalu saya katakan, tidak semudah itu membolahkan telapak tangan. Ini bukan daun talas. Ya, istilahnya berjuang. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang di kemudian hari. Ya, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Yang penting saudara itu berusaha dengan ikhlas, sabar menghadapi segala tantangan cobaannya ya. Karena yang mencoba kita itu, siapa yang coba kita itu yang menciptakan. Semua diciptakan saudara. Saya sudah katakan semua diciptakan. Ya. Jadi kita jangan lupa saudaraku ya. Itu. Dan itu yang paling berat kita hadapi saudaraku ya. Semacam ini pertanyaan saudara kita, karena ini sudah panjang lebar saya kupas mengenai adanya pertanyaannya saudara. Ya. Jadi ini maju terus, buka ya. Cukup di situ kita adakan. Sebenarnya itu mengenai adanya sekat di dalam itu, biar kita tidak sekat, biar plong di dalam. Yang penting cahaya itu kita bendung. Ya, biar plong, biar tidak ada sekat. Di ruangan saya saudara-saudaraku ya, tergantung dari ruangan itu gimana. Yang kita itu sebenarnya halangi itu adanya itu cahaya pantulan. Karena itu kalau pantulan masuk itu pasti walet itu susah beradaptasi di dalam kalau terang. Sedangkan walet itu sukanya dia itu ruangan yang gelap. Itu saudaraku ya. Ini saudara-saudara kita ini apa ya? Dari Kalimantan Barat. Ya, terima kasih banyak. Dan oke lah saudara-saudaraku, saya sudah jelaskan tadi, silakan buka. Apabila masih ada keganjalan di ruangan RB saudara, ya, tolong sharing lagi. Penjelajah 75 saya siap menunggu saudara, siap menuntung, ya. Tidak apa-apa saudaraku, kalau masih ada keganjalan. Oh gimana bang, ada ini, apakah boleh ini? Banyak saudara kita itu. Ya. Saya sudah berulang-ulang saya katakan, saya tayang saya punya video, tetapi dia masih berkomentar ya. Justru saya katakan coba telusuri saya punya video. Baik di video short maupun di video reguler, video pendek maupun di video panjang. Supaya ada di situ panduan, ada arahan di situ. Bisa kita itu mengikuti. Ya, saudaraku ya. Jadi berjuang saudaraku, jangan ada bahasa bosan, jangan ada bahasa pasrah,
Jangan ada bahasa mengalah. Kalau bahasa mengalah itu aduh. Sudah. Bahasanya gini loh. Kita berjuang belum tentu, apalagi kalau kita itu hanya bahasa setengah-setengah. Ya. Saya itu saudaraku ya, saya itu kalau menghadapi namanya pekerjaan, saya tidak pernah mundur sampai titik darah. Itu bahasa saya saudaraku. Penjelajah 75 apabila menghadapi namanya usaha, saya tidak pernah, saya orang yang pantang mundur kalau ada saya usahakan. Ya, saya sudah katakan. Itu bahasa di luar loh. Ada bahasa di luar itu banyak itu. Begini bang, katanya itu tidak boleh membakar-bakar, tidak boleh ada asap. Tidak boleh ini, pantangannya begini bang. Tidak boleh kita tinggal di bawahnya. Tidak boleh bang ganti baju kalau kita masuk dalam ruangan. Siapa yang bilang tidak boleh begitu? Saya sudah lakukan, saya sudah laksanakan, saya sudah alami. Itu hanya bahasa. Justru saudara itu kalau mau bingung sendiri, ya dengarkan semua itu bahasa di luar. Ada bahasa parfum, ini yang disuka, ini suaranya yang disuka. Banyak sudah ganti-ganti flash disk itu, sampai 50 flash disknya ganti-ganti suara. Di otak-atik itu. Biar bagaimana cantiknya suaranya saudaraku, biar bagaimana dia punya itu suara merespon. Tetapi intinya wallet itu, hatinya wallet, mesinnya itu ada di dalam ruangan gedung rumahan wallet saudara. Di situ intinya. Oke lah, saudara memang saya kasih saudaraku sedikit ya. Saudara punya suara merespon. Bahasa merespon itu berarti dia suka wallet. Oke lah. Wallet datang. Baik suara panggil di bagian point, itu kan suara panggil dia letaknya di bagian LMB. LMB itu berarti lubang masuk burung wallet, ya. Kalau point itu posnya. Itu. Apabila wallet di situ masuk, dia ada lagi suara tarik di dalam yang bisa mengumpan dan masuk di dalam ruangan RBW lagi, ada lagi suara inap. Apabila itu semua merespon suara, tidak ada gunanya saudaraku kalau tidak terpenuhi di dalam. Gimana caranya wallet mau tinggal kalau panas di dalam? Gimana caranya wallet mau tinggal kalau di dalam itu tidak terpenuhi, tidak sejuk? Gimana caranya wallet mau tinggal itu kalau selalu diganggu keluar masuk? Bukan saudara keluar masuk di dalam ruangan. Wallet yang keluar masuk di dalam ruangan. Ya, saudara kan saudara mendirikan gedung rumah wallet untuk wallet. Saudara untuk wallet kan? Itu selalu saya katakan jangan keluar masuk. Jadi itu saya katakan bagus kalau suaranya merespon, lebih-lebih kalau di dalam ruangan RBW itu terpenuhi, ideal, maksimal. Justru selalu saya katakan usahakan di dalam ruangan RB saudara itu konsisten di dalam. Saudara harus profesional, saudara harus jenius, harus paham, harus mengetahui apa yang diinginkan wallet, apa yang disukai wallet, lakukan. Yang dihindari wallet jangan dilakukan. Kalau saudara mau berhasil, ya. Terima kasih banyak saudaraku ini maju pantang mundur. Jadi itulah tadi pembahasan saya sedikit, kan ini waktu sudah melewati sudah setengah jam lebih. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan, apa yang saya paparkan ya, mudah-mudahan ada yang bisa kita petik, ada yang bisa kita ambil, bisa kita praktekkan di dalam ruangan RB masing-masing saudaraku ya. Ya, namun oke lah, namun ini saudara kita yang memberikan jawaban di bawah kolom komentar ya. Maju terus pantang mundur. Mudah-mudahan saudara kita yang lihat video ini tolong dipraktekkan. Apabila masih ada kekurangan mengganjal di RBO saudara, silakan berkomentar ya. Saya siap menuntung saudara sampai saudara itu berhasil insya Allah ya. Saya hanya berusaha saudaraku ya. Penentu bukan saya. Yang memberikan rezeki itu hanya ada yang kuasa. Kita itu hanya berdoa, berusaha, bersabar, menerima cobaan apapun yang terjadi. Apabila ada kegagalan, jangan salahkan kegagalan. Saya selalu katakan, itu bahasa kegagalan ya. Saya ulang ya. Itu bahasa kegagalan itu adalah satu bahasa cobaan. Apabila saudara mendapat cobaan, kegagalan adalah itu pelajaran. Pelajaran itu kita belajar di kegagalan itu. Apabila ada kegagalan berarti di situ kita belajar untuk berusaha bagaimana caranya supaya kita paham itu kegagalan. Jangan disalahkan kegagalan. Jangan disalahkan karena memang selalu ada cobaan. Ya,
Jadi di situ kita bersabar. Kita berpacu gimana caranya supaya kita gagal, itu kegagalan kita pelajari. Justru saya gagal, gimana caranya supaya saya bisa sukses ke depannya. Ya. Itu saudaraku ya. Jangan masa saya mengalah, saya pasrah. Allah tidak suka itu bahasa pasrah. Oke? Terima kasih banyak saudaraku. Jadi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, terselip. Adanya saya manusia biasa, kurang dan lebihnya ya. Yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan jangan diambil, tetapi perlu saudara saring dulu ya. Saya ulangi, perlu saudara saring dulu, jangan sampai yang berkenan itu kita buang ya. Karena penyesalan itu tidak ada yang di depan, penyesalan itu ada di belakang. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjuang, hanya Allah yang sempurna.